bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Mazmur hari ini ya. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 166.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Marilah kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pembukaan Mada Bakti 166. Bersyukur dalam hati karena perlindungan-Mu. Ku berharap saat nanti Kau taburkan rahmat-Mu. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Kita siapkan Tuhan kasihanilah Mada Bakti 177. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi Kudus yang kita rayakan dalam rangka merayakan Hari Minggu Biasa yang kelima. Sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama pada kesempatan ini mengingatkan kita kembali sebagai anak-anak Allah yang Ia pilih untuk terus berjuang melakukan segala perbuatan-perbuatan baik sebagaimana para rasul juga telah berjuang dan memberi kesaksian tentang kebaikan-kebaikan Allah. Kebaikan-kebaikan senantiasa pula menuntun perjalanan hidup kita masing-masing. Karena itu kita pun dituntut untuk mau terus berjuang menampakkan segala kebaikan yang kita miliki, yang Tuhan percayakan kepada kita. Agar pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah kita sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami menjadi garam dunia yang menggarami masyarakat di sekitar kami. Kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami menjadi cahaya dunia yang menyinari masyarakat di sekitar kami, agar dapat menemukan jalan yang benar menuju kebahagiaan sejati. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami menghampakan diri di hadapan-Mu, agar dapat membawa masyarakat di sekitar kami menghadap Engkau, Allah yang benar. Tuhan
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkau-lah kudus, hanya Engkau-lah Tuhan, hanya Engkau-lah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu Engkau telah memancarkan cahaya kehidupan sejati. Kami mohon terangilah hati kami, agar semakin mengimani sabda Putramu, sehingga kami pun dapat memancarkan cahayamu bagi dunia. Kami bersyukur, oleh karena belas kasih dan tuntunanmu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami sehari-hari, yang juga senantiasa memampukan kami untuk menjalani hidup kami, dan moga-moga senantiasa berkenan di hadapan-Mu.
Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-Mu anak kekasih Giovanni Evan Siampal yang boleh Engkau perkenankan mengalami kehidupan-Mu dalam perjalanan hidupnya hingga saat ini dalam usianya yang ke-15 tahun. Sebagaimana dengan penuh kasih Engkau menuntun hidupnya, kami mohon kepadamu, dalam hidup selanjutnya Engkau tetap berkati, Engkau tuntun, dan Engkau jawab setiap pengharapan dan permohonannya, terlebih dalam cita-cita hidupnya. Berikan dia kekuatan, kesehatan, dan terlebih sukacita dan kegembiraan menjalani dan menikmati kehidupan yang Engkau percayakan kepadanya. Kami juga memohon kepadamu ya Allah, biarlah tangan kasih-Mu tetap menuntun kami masing-masing dan memberkati kami yang akan mendengarkan sabda-Mu. Semoga kami juga dimampukan mendengarkannya dengan baik, dan dengan demikian semoga kami pun dimampukan melaksanakannya dalam kehidupan keseharian kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan makananmu kepada orang yang lapar, dan menerima dalam rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang kekurangan pakaian, haruslah engkau memberi dia pakaian. Dan jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jika kamu berbuat demikian, maka cahayamu akan terang benderang laksana fajar, dan luka-lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi pengiringmu. Pada waktu itu, engkau akan memanggil Tuhan, dan Ia akan menjawab. Engkau akan minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk penindasan pada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan berubah menjadi seperti terang pada siang hari. Demikianlah sabda Tuhan. Pagi
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan dengan sangat takut dan gentar, baik ajaran maupun pemberitaanku. Tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji syukur 955. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga."
Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, pada minggu biasa yang kelima ini, penegasan-penegasan kepada setiap orang yang beriman dinampakkan atau ditunjukkan kepada kita melalui 3 kutipan sabda yang kita dengarkan dari Injil Matius dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada umat atau jemaat di Korintus, dan juga dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya tentu saja adalah nubuat yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang pulang dari pembuangan. Memang beberapa waktu yang lalu sampai saat ini, bacaan dari kitab Yesaya selalu menampilkan bagaimana Yesaya memperingatkan atau meneguhkan iman umat Yahudi atau bangsa Israel yang pulang dari pembuangan. Yang tentu saja dalam situasi itu mereka berkali-kali saya katakan dalam homili bahwa mereka dalam situasi yang terpuruk, dalam kebimbangan, akan memulai kembali kehidupan iman mereka. Dan seseorang yang kemudian pulang dari pembuangan, pemulihannya bukan hal yang mudah. Sama halnya dengan dalam penanganan bencana akhir-akhir ini selalu disertakan dengan penyembuhan dari trauma healing. Orang mengalami sesuatu penderitaan, entah itu bencana atau peperangan, memang akan berhadapan dengan trauma, dan memulihkan trauma itu adalah sesuatu yang memang susah, sulit. Dan seperti itulah yang dialami oleh bangsa Israel ketika pulang dari pembuangan. Dan Yesaya mengingatkan dan meneguhkan mereka, menghibur mereka supaya mereka kembali bangkit dan tentu saja menaruh pengharapan dan menanti-nantikan Allah yang membebaskan mereka. Dan karena itulah juga Yesaya mengingatkan supaya tidak hanya melakukan suatu aturan-aturan itu demi aturan itu sendiri, tetapi pertama-tama bahwa aturan itu dibuat dan kita laksanakan supaya kita dalam relasi dengan sesama dan dengan Allah itu sungguh dapat berjalan dengan baik. Dan harapan di balik dari itu adalah supaya kita sungguh memperoleh apa yang Tuhan telah janjikan dan apa pula yang kita harapkan dari Allah. Kalau dalam bacaan kedua, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, tentu saja memperlihatkan kepada kita bagaimana Paulus selalu memberikan semangat kepada jemaat yang dalam keterpurukan atau yang dalam situasi kacau karena dosa-dosa yang dilakukannya.
Dan Paulus sendiri berani memberikan kesaksian bagaimana ia menjalani hidup imannya yang berawal dari keterpurukan sampai pada suatu sungguh-sungguh penyerahan yang utuh kepada Allah, yang bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus setelah ia mengenal Yesus, maka apa yang dulu dianggap berharga menjadi tidak ada gunanya karena Kristus. Rasul Paulus ingin selalu mengajak umat agar sungguh selalu mendekatkan diri, melekatkan diri, mempersatukan diri dengan Kristus sang sumber kekuatan itu. Paulus sendiri mengalami hal itu. Dan karena itulah ia berani memberikan kesaksian bagaimana ia mengalami kasih Allah di dalam kehidupannya. Bagaimana ia mengalami kebaikan-kebaikan Allah di dalam seluruh perjalanan hidupnya, bahkan ketika ia terpuruk karena dosa-dosanya terhadap Allah. Tetapi ia sungguh mengalami bahwa ternyata Allah dengan setia tetap mendampinginya dan menyatakan kasih-Nya kepadanya. Itulah sebabnya Paulus tak henti-hentinya mengingatkan, menghibur jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan, yang mengalami keterpurukan dalam relasi dengan Allah atau dalam hidup imannya. Dan tentu saja kita sebagai umat beriman mungkin dalam perjalanan hidup iman kita itu tidak selalu berjalan dengan baik. Kita selalu jatuh dan bangun, jatuh dan bangun kembali. Tetapi dengan segala kekuatan kita sendiri, itu tidak mungkin dapat kita lakukan. Kita tidak dapat keluar dari keterpurukan kita secara tuntas tanpa keterlibatan dan pertolongan Allah. Dan itulah Rasul Paulus memberikan kesaksian. Kita harus percaya, kita harus yakin akan kekuatan Allah dalam rohnya. Kadang-kadang kita mengalami keterpurukan, kesulitan, kegagalan dalam berbagai persoalan kehidupan kita. Mungkin juga dalam kehidupan keluarga kita. Mungkin dalam kehidupan usaha kita. Mungkin dalam relasi kita dengan sesama kita. Dalam banyak hal kehidupan kita. Kita mengalami kesulitan, kegagalan, keterpurukan dan lain sebagainya. Dan kita sebagai orang beriman kemudian menyerahkan semuanya itu kepada Allah lewat doa-doa kita. Dan kadang-kadang dan bahkan seringkali dalam waktu yang kita harapkan dapat terjadi, ternyata jawabannya tidak kunjung datang. Tetapi dalam situasi seperti itulah Rasul Paulus menyampaikan bahwa kita harus selalu percaya dan yakin akan kekuatan roh. Allah tidak akan membiarkan kita dalam segala keterpurukan kita. Tetapi Allah justru akan memberikan kekuatan, menempah, membentuk kita agar kita semakin kuat justru di dalam persoalan, di dalam keterpurukan, di dalam kejatuhan kita. Mungkin kita datang berdoa kepada Allah, Tuhan berikan saya kekuatan, berikan saya semangat menghadapi situasi seperti ini. Dan mungkin kita mengharapkan bahwa tiba-tiba Tuhan memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan, dan tiba-tiba kita kuat menghadapi hal yang serba sulit itu. Tetapi apakah Tuhan akan menjawab seperti itu? Saya pikir juga tidak. Tuhan akan mengizinkan kita mengalami suatu kesulitan, mengalami suatu penderitaan, mengalami suatu kejatuhan, mengalami suatu keterpurukan dalam hidup kita, supaya justru dari situ kita menjadi kuat. Bapak Ibu pasti mengalami, melihat bagaimana anak kecil bisa
mulai merangkak, berlutut, berdiri, melangkah, lalu berlari. Tidak begitu saja ketika mereka tiba-tiba datang, berdiri, berlari. Tidak. Anak kecil akan bisa berlari ketika dia berani jatuh. Ya kan? Kalau anak kecil takut jatuh, maka dia tidak akan pernah bisa berdiri. Tetapi karena ia mau berdiri dan mau melangkah, mau berlari, maka ia tidak peduli jatuh berapa kali pun, ia tetap akan berusaha untuk berdiri. Dan dengan itu ia menjadi kuat. Dengan itu ia menjadi orang yang bisa berjalan. Dengan itu ia menjadi anak yang bisa berlari. Bukankah juga demikian dalam hidup iman kita? Tuhan memanggil kita, membaptis kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak serta-merta kemudian menjadikan kita sebagai orang yang kudus. Tidak. Lihatlah perjalanan hidup orang-orang kudus. Bukankah mereka berkali-kali jatuh? Tetapi justru dalam itu iman mereka ditempah. Iman mereka dibentuk dan akhirnya menjadi indah, menjadi kokoh di hadapan Allah, dan Allah memahkotakan kemuliaannya kepada mereka. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, itulah yang diperjuangkan oleh Rasul Paulus. Ia berkeliling dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, memberikan atau menyampaikan kabar sukacita, memberikan kesaksian bagaimana ia jatuh bangun dalam hidup iman kepada Allah. Dan kita pun sesungguhnya menjadi bagian dari kesaksian Paulus itu, menjadi bagian dari kesaksian para rasul. Kita mesti memberi kesaksian dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Berusahalah untuk tetap melakukan apa yang baik di hadapan Allah. Bukan apa yang baik menurut kita, bukan apa yang baik menurut orang lain, tetapi apa yang baik menurut Allah, itulah yang kita buat dalam kehidupan kita. Dan kalau kita berusaha melakukan itu, bukan sesuatu yang mudah. Melakukan hal baik di hadapan Allah bukan sesuatu yang mudah. Tidak selalu orang setuju dengan kebaikan Allah. Bahkan kita pun tidak selalu mau setuju dengan kebaikan Allah. Apalagi kalau kebaikan Allah menyangkut diri kita yang kemudian bisa saja merugikan diri kita. Tetapi justru lewat semuanya itu sesungguhnya Allah karena kasih-Nya ingin membentuk kita, ingin menjadikan kita sebagai orang-orang yang sempurna. Bukankah Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Dan kesempurnaan yang adalah milik Bapa hanya kita bisa capai kalau kita selalu bersatu dengan Allah, kita selalu melakukan apa yang Ia kehendaki untuk diri kita masing-masing. Kehendak Allah bagi kita masing-masing tidak selalu sama. Maka tidak ada namanya contek-menyontek, copy paste. Kebaikan orang itu yang harus saya lakukan supaya juga baik. Belum tentu. Maka kebaikan-kebaikan yang Allah tunjukkan dalam kehidupan kita tentu saja kita sesuaikan pula, kita jalani, kita usahakan melakukannya dalam keadaan keberadaan kita masing-masing. Dan karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Injil dalam Injil Matius yang kita dengarkan tadi kembali menegaskan apa yang baik yang Tuhan kehendaki, yang kita lakukan, lakukanlah itu. Tidak usah sembunyikan, lakukanlah. Tidak usah malu, perbuatlah apa yang Tuhan kehendaki, apa yang baik. Supaya apa? Supaya jangan Anda menikmati kebaikan Tuhan sendiri, tetapi supaya orang-orang yang ada di sekitar kita juga dapat melihat kebaikan Allah itu. Dan pada akhirnya semua orang yang melihat kebaikan Allah
juga mengalami kebaikan itu dan juga melakukan kebaikan-kebaikan itu, perbuatan-perbuatan yang baik. Bukan supaya kita dimuliakan oleh sesama kita, tetapi supaya Bapa di surga dimuliakan. Kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita bukan untuk diri kita, tetapi untuk Dia yang telah menaruh kebaikan itu dalam diri kita, yang telah memuliakan kita. Maka kita melakukan segala kebaikan dalam hidup kita supaya Bapa di surga dimuliakan. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita, mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah juga kita pada hari ini berdoa kepada Allah Bapa segala terang. Semoga kita setia kepada perutusan kita untuk menjadi terang dunia dan garam bumi dengan melakukan segala kebaikan-kebaikan Allah. Marilah mengatakan kepadanya, semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Bagi gereja, umat Allah yang masih di perjalanan, ya Bapa, semoga pola hidup kami sebagai orang Kristiani selalu setia kepada Injil. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Bagi dunia tempat kita hidup ini, ya Bapa, semoga Kristus tidak ditolak oleh dunia, karena kekurangan kami yang menghadirkannya dengan terlalu samar-samar. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami bersama Kristus memperdulikan, melayani serta mengilhami dunia ini karena Roh Kristus yang hadir dalam diri kami. Namun semoga kami sendiri tidak sampai terseret oleh roh duniawi. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Bagi kita semua dan kita masing-masing, ya Bapa, semoga bersama dengan Kristus kami menjadi manusia yang hidup bagi sesama, khususnya kaum miskin. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Marilah kita mohon juga, semoga kasih kita menjadinya nyata dengan membebaskan orang tertindas, memecahkan roti bersama dengan mereka yang lapar, memberi tumpangan kepada mereka yang tunawisma, dan memberikan pakaian kepada mereka yang tuna busana. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita sampaikan pula intensi pribadi kita sembari mengingat dan juga mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah kita mohon kepada Tuhan.
Semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Kita juga bersyukur bersama dengan anak kekasih Giovanni Evan Siampal yang penuh sukacita merayakan ulang tahun kelahirannya yang ke-15. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah sumber kehidupan kami, dalam suasana sukacita dan kebahagiaan bersama dengan anak kekasih Giovanni Evan Siampal, kami datang bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang telah Engkau nyatakan bagi anak kekasih Giovanni Evan Siampal ini. Dan dalam usianya yang ke-15 tahun ini, kami berharap Engkau tetap memberikan kekuatan dan semangat, kegembiraan sukacita menjalani hidupnya selanjutnya, terlebih dalam cita-cita hidupnya, agar apa yang ia cita-citakan boleh ia capai. Dan bersama dengan segenap keluarganya, kiranya Engkau juga dari hari ke hari menggembirakan hati segenap keluarganya, agar dalam perjalanan hidup hamba-Mu ini, mereka tetap mendukung, mendoakan, memberi semangat, sehingga semakinlah ia bersukacita dalam menjalani hidupnya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, barang siapa berseru kepadamu tak akan dikecewakan, maka kuatkanlah dan kukuhkanlah kami dalam seluruh perjalanan hidup kami, terlebih dalam kesetiaan, dan berilah kami berkat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan pengantara kami. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Di ufuk langit
Saudara siapkan kudus Mada Bakti 248. Berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Allah kami, Engkau telah menciptakan roti dan anggur ini untuk menjadi makanan yang menguatkan kami. Semoga daya ilahi-Mu mengubah persembahan ini menjadi sakramen kehidupan kekal bagi kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak Domba Allah, Mada Bakti 269. Umat tetap berdiri. Kita sama pengantar kita pada Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasih
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sebagai lagu komuni, Mada Bakti 282, 282. Jikalau Tuhanku berkenan
Berbahagialah orang yang bersukacita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami makan dari roti dan satu dan minum dari piala yang sama. Semoga kami yang telah dipersatukan dalam Kristus dapat dengan sukacita menghasilkan buah bagi keselamatan dunia. Dan semoga dalam perjalanan hidup kami selanjutnya, berkat dan tuntunanmu semakin nyata bagi kami, dan kami pun semakin dimampukan untuk melakukan segala kebaikan-kebaikan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman gereja 5 Februari 2023. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Bill Lukman dengan Feibe Arsela Manopo. Pengumuman ketiga. Kedua, Herlin Panjaya dengan Maria Teresia Shirley. Pengumuman kedua. Ketiga, Franciscus Soleman dengan Flaviana Amul. Pengumuman pertama. Yang kedua, pengumuman kolekte. Kolekte gereja 28 sampai tanggal 29 Januari 2023 sebesar Rp25.314.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp26.705.000. Ketiga, pertemuan pertama bagi calon komuni pertama akan dilaksanakan pada Minggu 5 Februari 2023 pukul 10.30 WITA di SD Frater Teratai 2. Yang keempat, pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP akan dimulai pada hari Selasa 7 Februari 2023 jam 6 sore di Aula Lantai 1. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Terima kasih kepada segenap petugas liturgi dan juga kepada segenap umat yang telah hadir dan berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi Kudus kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian Ekaristi Kudus kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pulanglah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu penutup Mada Bakti 5, 2, 4.